Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa min wa min zalika salatud duha. Sebahagian dari demikian sunnah-sunnah yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salatud duha. Wahia salatun mubarakatun kasiratun naf'i. Dan bermula dianya salat duha itu satu salat yang penuh berkah, kasiratun naf'i, lagi banyak manfaatnya. Wa aksaruha samani rakaatin. Dan bermula sebanyak-banyaknya salat duha itu 8 rakaat. Jadi salat sunat yang warid dari Nabi juga selanjutnya yaitu salat duha. Salat duha, salat yang penuh berkah, banyak manfaatnya, kata musannif rahimahullah. Rakaat paling banyaknya 8. Jadi 8 rakaat. Ya. Jadi kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan yang menyatakan pernah melihat Nabi melaksanakan sholat di waktu duha selain Ummi Hani. Ummi Hani ini anaknya Abi Thalib, paman Nabi. Jadi ketika Nabi menaklukkan Mekah, Fathu Mekah, sesudah Mekah tertakluk, Nabi masuk ke rumah Ummi Hani ini, kemudian Nabi sholat 8 rakaat, sekali salam langsung, 8 rakaat agak cepat. Ya, Ummi Hani berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah sholat sebegitu cepatnya, namun tetap menyempurnakan rukuk dan sujud. Nah, makanya ini dasarnya 8 rakaat. Walaupun kemudian para ulama menyatakan sunnahnya 2 rakaat sekali salam. Kalau kita melakukan 8 rakaat sekali salam juga boleh. Waqila isna asyarata, dan dikatakan orang 12 rakaat. Ada juga ulama yang berpendapat 12 rakaat sholat duha berdasarkan hadis Aisyah. Jadi Nabi jarang-jarang melaksanakan sholat duha. Nabi nggak sholat terus. Ada hadis Aisyah juga menyatakan Nabi pernah sholat. Nah, gimana hadis Aisyah? Lupa saya hadis Aisyahnya. Ya. Waqila isnata, dan dikatakan orang ada 12 rakaat. 12 rakaat. Waqat warada, dan sungguh warid ia. Jadi ada juga hadis yang menyatakan kalau salat Nabi 12 rakaat. Wa aqalluha rakaatani, dan sekurang-kurangnya salat duha itu 2 rakaat. Jadi minimal 2 rakaat. Nah, kapan waktu terbaik melaksanakan salat duha? Wa afdalu awqatiha an tusalla idza adhan naharu wa madha qaribun min rub'ih. Dan seutama-utama waktunya duha bahwa disolatkan, akan dianya solat duha idza adhan nahar, apabila telah duhalah oleh siang. Udah duha artinya udah duhalah oleh hari, wa madha, dan lalulah oleh dekat dari seperempatnya hari. Jadi sebenarnya masuk waktu duha ini sekitar 20 menit sesudah terbit matahari, waktu duha udah masuk. Matahari udah kita lihat di pinggir langit udah setinggi setongkat, udah masuk. Cuma yang utama di sini afdal waktunya sholat duha bahwa disolatkan akan dia apabila telah duhalah oleh siang, oleh teranglah oleh matahari. Wa madha, lalu ia karibun, mendekati dari seperempat hari. Artinya dari sesudah sholat subuh sampai pas duhur, 5 menit sebelum duhur waktunya kita bagi jadi 4. Kita ambil seperempatnya. Keluar matahari jam berapa misalkan? Jam 6. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, 6 jam. 6 jam bagi 4, 1 jam setengah. Jadi jam 6, jam 7, setengah 8 itu waktu paling baik melaksanakan sholat duha.
Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang dalil salat duha. Yasbahu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Yasbahu, masuk waktu subuh lah. Ala kulli sulama, yang memberatkan kepada setiap tulang belulang, kepada setiap sendi-sendi. Min ahadikum, dari salah satu kamu, masuk waktu subuh oleh sedekah. Jadi sedekah itu ini isim yusbihu, asbaha yusbihu. Masuk waktu subuh lah yang berkewajiban ala kepada setiap sendi-sendi dari salah satu kamu oleh sedekah. Maksudnya begini, setiap pagi mestinya, setiap hari yang kita lewati setiap pagi, itu mestinya kita mesti bersedekah sebagai wujud syukur atas segala sendi-sendi, engsel-engsel tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Setiap tulang belulang dari bagian diri kita itu menghendaki ada sedekahnya setiap hari. Kemudian Nabi melanjutkan, fakullu tasbihatin sadaqatun. Maka bermula setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun. Dan setiap membaca tahmid itu juga dianggap sedekah. Alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqatun. Dan setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan bermula setiap takbir itu juga sedekah. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Dan memerintahkan dengan yang baik itu sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Dan bermula melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa yajzihi min dzalika kullih rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan cukup akannya seseorang min dzalika kullih, dari demikian semuanya. Semuanya tadi tasbih sedekah, tahmid sedekah. Cukup akannya seseorang dari demikian semuanya oleh 2 rakaat yarka'uhuma, yang rukuk ia akan keduanya 2 rakaat minad duha, dari waktu duha. Jadi setiap pagi menghendaki sebagai syukur atas segala sendi-sendi yang diberikan Allah, kita harus bersedekah. Sedekah banyak modelnya, tasbih sedekah, tahmid sedekah, semuanya sedekah. Kata Nabi, cukup mewakili semuanya bila 2 rakaat kita melakukan sholat di waktu duha. Karena dalam 2 rakaat juga sudah ada tasbihnya dalam sujud ruku, sudah ada tahmidnya dalam Fatihah alhamdulillah, sudah ada tahlilnya dalam doa iftitah misalkan, atau dalam tahiyat, amar ma'ruf, sudah ada takbirnya, takbiratul ihram, takbir intikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf menganjurkan kebaikan, ya bisalah dikatakan sholat itu kebaikan. Larang dari kemungkaran, bisa orang sedang sholat nggak akan melakukan kemungkaran. Artinya 2 rakaat yang kita rukuk di waktu duha sudah mewakili ini semuanya. Luar biasa nih. Banyak juga hadis-hadis yang lain tentang anjuran sholat duha. Tapi kata musannif rahimahullah, falau lam yarid fi fadli hadhihi shalah illa hadzal hadis as-sahih lakafa. Maka jikalau tidak datang dalam menjelaskan keutamaan ini sholat, kecuali oleh ini al-hadisus sahihu, oleh ini hadis yang sahih, lakafa, sungguh cukup ia. Jadi misalkan nggak ada hadis lain yang menyatakan tentang anjuran sholat duha, cuma ini hadis doang, udah cukup menunjukkan bahwa sholat duha memang sholat utama, walaupun Nabi tidak selalu melaksanakannya setiap hari. Makanya dalam mazhab Hanafi menyatakan kalau salat duha itu bukan sunnatun muakkadah tapi mandubah. Mereka membedakan antara sunnah muakkad dengan mandub. Jadi kalau sunnatun muakkadah itu sesuatu yang selalu Nabi lakukan, sunnah. Setiap hari Nabi lakukan. Tapi kalau mandubah artinya jarang Nabi melakukannya. Namun secara lisan perkataan Nabi menyuruh, menganjurkannya. Hadis fi'linya jarang. Begitu. Kita lanjutkan.
Wa min zalika as-salatu bainal maghribi wal isya. Sebahagian dari demikian sunnah-sunnah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu as-salatu, salat bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya. Ada salat sunnah lagi yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu antara salat maghrib dan salat isya. Sering kita dengar namanya salat awabin, salat orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aksaruha 20 rakaatan, dan bermula sebanyak-banyaknya rakaat salat antara maghrib dan isya itu 20 rakaat. 20 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Jadi selesai 20 rakaat, tibalah waktu salat isya. Luar biasa nih. Wa ausatuha 6 rakaatin, dan bermula pertengahannya salat itu 6 rakaat. Boleh 6 rakaat, bahkan 2 rakaat juga boleh. Sudah salat maghrib sunnah 2 rakaat, sunnah ba'diyahnya, kemudian salat lagi 6 rakaat. Salat awabin namanya. Kalau bisa 20 rakaat. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man shalla bainal isya'aini, barang siapa yang salat di antara dua isya, 20 rakaatan, 20 rakaat, banallahu lahu, niscaya membangun oleh Allah untuknya baitan fil jannah, satu rumah dalam surga. Siapa yang salat di antara isya ini antara maghrib dan isya 20 rakaat, Allah bangun untuknya satu rumah dalam surga. Nah, ini kalau orang bisa melaksanakan ini terus-menerus pasti masuk surga, karena sudah dibangun rumah dalam surga. Mesti orang akan masuk surga untuk menempati rumahnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat. Ini dalilnya, yang pertama 20 rakaat, yang kedua 6. Man shalla, barang siapa yang salat ia sesudah maghrib 6 rakaat dan 6 rakaat, la yatakallamu fima bainahunna bi syai'in, yang tidak berbicara ia di antaranya 6 bi syai'in, dengan sesuatu. Seseorang salat sesudah maghrib 6 rakaat, tidak berbicara ia antara 6 rakaat itu dengan sesuatu apapun. Tidak bicara. Adilna lahu ibadatun isnatai asyarata sanatan. Niscaya sebanding adilna. Niscaya sebandinglah dianya 6 rakaat baginya seseorang ibadata akan ibadah 12 tahun. Adilna lahu ibadata isnatai asyarata sanatan. Sebandinglah dianya 6 rakaat baginya seseorang akan ibadah 12, seperti ibadah 12 tahun. Luar biasa. Banyak keutamaan. Ini orang-orang yang fokus ini. Ya, yang tidak terlalu banyak kegiatan duniawi. Wa minas sunnah ihya umma bainal isya'aini. Sebahagian dari sunnah itu menghidupkan waktu antara dua isya. Jadi sunnah kita hidupkan antara maghrib dan isya. Misalkan antara maghrib dan isya kita enggak mengisinya dengan salat 20 rakaat. Namun tetap dianjurkan supaya kita hidupkan, kita isi antara maghrib dan isya dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Apakah zikir, baca Quran, apakah belajar, pokoknya dianjurkan untuk menghidupkan waktu tersebut. Kalau di kampung biasanya waktunya ngaji Quran. Waqad warada fi fadlihi akhbarun wa asar, dan sungguh telah datanglah pada keutamaannya ma bainal isya'aini, oleh akhbarun, oleh banyak hadis-hadis, wal asarun, dan perkataan-perkataan para sahabat. Antara lain, wa hasbuka min dzalika anna Ahmad bin Hanbal, wa hasbuka min dzalik anna Ahmad bin Abil Hawari syawara syaikhahu Aba Sulaiman rahimahumallahu taala. Cukuplah kepadamu dari demikian. Bermula cukup kepadamu dari demikian akhbar dan asar. Itu bahwa sungguh Ahmad ibnu Abil Hawari musyawarah ianya beliau akan gurunya beliau. Siapa gurunya Ahmad? Aba Sulaiman rahimahumullah, yaitu Aba Sulaiman rahimahumullah. Jadi Ahmad ibnil Hawari, beliau bermusyawarah dengan guru beliau Abu Sulaiman. Apa isi musyawarahnya? Fi ayyasuman nahar au yuhyiya ma bainal isya'aini, pada bahwa puasa ianya beliau di siang hari atau menghidupkan ianya beliau antara maghrib dan isya. Jadi Ahmad ibnul Abil Hawari bertanya kepada guru beliau Abi Sulaiman,
baik mana saya puasa di siang hari atau saya menghidupkan antara maghrib dan Aisyah. Faqala, maka menjawab ianya Abu Sulaiman, ijma' bainahuma, kumpulkan olehmu antara keduanya. Artinya siang kamu puasa, antara maghrib dan Isya juga dihidupkan. Nah, faqala, maka berkata ianya Ibnu Abil Hawari, apa kata beliau? La astati'u, aku tidak mampu. Li'anni mata sumtu istaghaltu bil iftari fi hadzal waqti. Aku tidak mampu melakukan keduanya karena bahwa sungguhnya aku mata sumtu, bila aku berpuasa, istaghaltu, aku sibuk bil iftar, dengan berbuka puasa fi hadzal waqti, pada ini waktu. Kalau aku puasa, maghrib sibuk berbuka puasa, menyiapkan bekal buka puasa. Faqala lahu, maka berkata ianya Abi Sulaiman baginya Ibnu Abil Hawari, apa katanya? Idza lam tastati an tajma'a bainaha, bila engkau tidak mampu bahwa engkau kumpulkan antara keduanya puasa di siang hari dan menghidupkan antara maghrib dan Isya, pada siaman nahar, maka tinggalkan olehmu akan puasa siang. Enggak usah puasa. Pada apa lamar? Tinggalkan olehmu akan puasa siang. Wahyi ma bainal Isya ini, dan hidupkan olehmu akan waktu di antara dua Isya. Ini menunjukkan bahwa utamanya waktu antara maghrib dan Isya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan telah berkatalah oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Sayyidatina Aisyah? Ma dakhala Rasulullah, tidak masuklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, akan rumahku, ba'dal Aisya'il akhirah, sesudah Aisyah yang akhir, illa shalla arba'an aw sittan, melainkan salat ianya Nabi 4 atau 6. Nah, tapi ini bukan dalil antara dua Aisyah. Hadis Aisyah ini justru menunjukkan salat sesudah Aisyah, bukan antara maghrib dan Aisyah. Enggak tahu kenapa musannif membawa hadis ini. Ma dakhala Rasulullah, tidak masuklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, akan rumahku, sesudah Aisyah yang akhir, sesudah salat Aisyah, illa, melainkan salatnya Rasul arba'an, 4 atau 6 rakaat. Ini bukan dalil yang mendukung antara maghrib dan Aisyah. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, ini masih kata Aisyah, arba'u raka'atin ba'dal Aisyah kamislihinna min lailatul qadri, bermula 4 rakaat sesudah Aisyah itu sama sepertinya rakaat salat min lailatul qadar, dari salat malam qadar. Nah, ini 4 rakaat 6 rakaat sesudah Aisyah seperti malam qadar, bukan malam qadar benaran, seperti. Mislu syai' ghairu bisyai'. Artinya salat sunat sebelum antara maghrib dan Isya utama, sesudah Isya juga utama. Ini antara lain salat-salat yang warid dari Nabi. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.